Ya, sebelum kami berbincang bersama analis, ada beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Indonesia, tentu saja ada data mengenai penjualan sepeda motor Indonesia secara year on year. Kemudian dari Malaysia ada neraca perdagangan Malaysia di bulan Juli. Dan di Jepang ada IHK inti Jepang di bulan Juli secara month on month dan juga year on year. Dari emiten dari dalam negeri, pemirsa, ada TOWR berencana melangsungkan RUPS, ELSA, pembayaran dividen tunai, LSIP juga pembayaran dividen tunai, dan Medco ex dividen interim. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah terhubung begitu ya bersama dengan Mas Faras. Beliau ini adalah analis Samuel Sekuritas. Mas Faras Farhan. Selamat pagi, Mas Faras. Selamat pagi. Senang bisa berada di sini. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Faras. Ya, terima kasih juga. Oke. Merupakan kehormatan saya juga. Kementerian Perhubungan akan menaikkan tarif ojek online sekitar 30%, 2.000 sampai 5.000 yang kabarnya harusnya 14 Agustus kemarin tapi diundur 29 Agustus. Ini dinilai akan berdampak juga ke pasar saham, yaitu emiten-emiten transportasi darat. Bagaimana tanggapan Mas Faras? Untuk emiten transportasi darat ya, saat ini kan ada beberapa memang yang listed di Bursa Efek seperti WH, Bluebird, dan juga yang paling baru ini kan Goto, gitu, Gojek Tokopedia melalui Gojeknya. Dengan tarif baru ini kan kalau yang saya lihat dari keputusan Kementerian Perhubungan itu, seperti misalkan kita di Jakarta saja ya, di sekitar Jabodetabek itu biaya jasa batas bawahnya itu sekitar 2.600 per kilometer, sedangkan untuk biaya jasa untuk drivernya itu sekitar 13.000 paling murahnya. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan apabila Gojek itu memiliki biaya jasa paling bawah itu 2.600 hingga 2.700, sedangkan Bluebird itu memiliki 4.600, berarti kan jaraknya semakin tipis. Menurut saya sendiri sih sebenarnya ini menjadi efek yang positif ya, terutama bagi beberapa emiten transportasi darat, terutama Bluebird itu sendiri ya, yang memang dibenefitkan di ini karena memang selisih antara tarif dari ojek online dengan Bluebird ini juga akan semakin tipis seperti itu. Jadi menurut saya sih ini bisa menjadi katalis cerah gitu bagi emiten transportasi ke depannya. Oke, jadi emiten transportasi akan terkena dampak positif karena disparitas antara taksi dan juga ojek online kemungkinan akan tipis ya. Jadi lebih kompetitif untuk taksinya gitu ya. Betul, iya. Oke, bagaimana dengan GoTo sendiri dalam hal ini Gojek gitu, yang tarifnya mungkin akan naik dan mungkin banyak yang seperti saya bahas tadi dengan Wiki akan beralih. Kalau kita bicara dengan Gojek ya, kita mungkin kan kepikirannya ketika ada keputusan ini, berarti kan kita mikirnya kompetisi, gimana nih kompetisi antara Gojek dengan Grab. Padahal kalau menurut saya pribadi, kita harus melihatnya ini bagaimana kompetisi yang akan terjadi antara Gojek dengan Bluebird gitu. Karena apabila kita melihat ya, Gojek dengan Grab ini kan mereka bergerak di bidang yang sama di ojek online. Dan ketika tarif ini sudah dipakemkan dan sudah diumumkan dan resmi, berarti kan Gojek, Grab, dan juga mungkin beberapa pemain-pemain transportasi darat online seperti Maxim yang baru ini dan memang populer di daerah, itu juga akan harus meningkatkan harganya gitu. Nah, jadi menurut saya sendiri yang perlu kita bandingkan di saat ini Gojek dengan Bluebird gitu. Nah, kalau dari Gojek sendiri sih seperti yang saya ungkapkan di report saya, Gojek ini dia secara bisnis memang paling profitable ya, relatively profitable dibandingkan bisnis lainnya yang dalam Goto Group, seperti misalkan ada Tokopedia yang dari e-commerce dan juga ada fintech-nya Goto Financial, jadi Goto Financial. Nah, kalau Gojek sendiri kalau saya lihat mereka memang secara gross transaction value atau mungkin kita bisa bicara bahasanya secara transaksi ya, itu memang relatively yang paling kecil dibandingkan dengan kedua bisnis lainnya. Tapi secara komisi rate-nya, secara monetization rate-nya, Gojek ini memang dia yang paling tinggi gitu. Tapi memang sebenarnya kita tidak perlu heran sih dengan kenapa dia yang paling tinggi dibandingkan dengan yang di dalam Goto Group-nya seperti Tokopedia dan Goto Financial. Karena kalau menurut berdasarkan kalkulasi saya, Gojek ini sendiri memiliki commission rate sebesar 4,1%. Artinya setiap transaksi yang terjadi antara pengguna Gojek itu Gojek itu mengambil 4,1% diambil sebagai pendapatan dia. Dan sebenarnya ini relatively tidak mengherankan atau ini tidak juga ajaib gitu, karena memang kalau kita bandingkan dengan kompetitornya yaitu Grab itu memiliki monetization rate atau bahasa kita di sektor teknologi itu take rate
itu sekitar 4,5%. Jadi apabila kita bandingkan dengan peers-nya yang dekat saja, Gojek ini sebenarnya masih berada di bawah gitu secara take rate. Dan kami melihatnya ke depannya memang take rate ini tidak akan terlalu memiliki ruang pertumbuhan yang akan meningkat. Jadi mungkin dari analisis saya sendiri akan paling mentok itu di sekitar 5%-an gitu. Karena memang kembali lagi ya kepada pricing power dan juga consumer behavior. Apabila memang Gojek ternyata meningkatkan take rate-nya kembali, kan akan berdampak kepada driver, tentunya kepada customer juga gitu. Jadi memang menurut saya sendiri yang jadi perlu kita perhatikan ini adalah bagaimana kompetisi antara Gojek dengan Bluebird gitu. Apakah trafficnya atau mungkin apakah transaksinya akan lebih banyak ketika ini diimplementasi akan lebih banyak ke Bluebird dibandingkan Gojek seperti itu. Oke, ya Mas Faras, terkait dengan profitabilitas, Goto masih dibebani oleh bisnis e-commerce Tokopedia dan juga Goto Finansial. Sebetulnya sejauh mana ini juga mungkin akan cukup memperberat lah kinerja dari Goto sendiri. Pasti nanti mungkin ada keputusan bahwa memang tarif untuk ojek online sendiri akan naik begitu. Kalau dari saya pribadi memang saya melihatnya Goto ini pertumbuhannya itu memang masih berat betul dari segmen e-commerce dan juga dari Goto Financial. Karena dari e-commerce sendiri kalau kita bandingkan dengan teman-temannya ya di peers seperti misalkan kemarin Shopee yang barusan juga rilis hasil laporan keuangannya, atau mungkin dengan beberapa pemain e-commerce paling dekatnya yaitu seperti Bukalapak ya. E-commerce-nya Gojek, e-commerce Tokopedia itu memang memiliki market share yang relatively besar. Memang dia neck to neck dengan Shopee, tapi secara take rate itu sendiri Tokopedia ini memiliki take rate yang relatively rendah gitu. Jadi itu kan akan membebankan secara profitabilitas. Dan ditambah lagi dengan beban promosi yang apabila investor lihat itu di laporan keuangannya ada di line item promosi sesuai dengan PSAK 72, itu promosi itu paling besar itu dari segmen e-commerce. Seperti misalkan yang kita lihat ada promo kampanye 88 yang paling baru atau kampanye 77 seperti itu. Nah, itu adalah yang akan menjadi pemberat emiten Goto ini ke depannya. Nah, menurut saya sendiri strategi apa yang memang bisa dipakai oleh Goto gitu ya untuk bisa meningkatkan profitability ini, yaitu yang pertama tentunya peningkatan take rate, tapi menurut saya sendiri ini dia akan relatively berat ya, karena dengan meningkatnya take rate secara behavior customer itu akan akhirnya pindah menuju e-commerce yang lain yang memiliki relatively low cost gitu. Seperti misalkan ibaratnya Tokopedia meningkatkan take rate-nya atau misalkan dia membebankan beban lebih kepada customer, maka customer atau merchant itu mereka akan lebih terdorong untuk pindah ke beberapa e-commerce lainnya seperti misalkan Shopee, Lazada, Bukalapak dan lainnya seperti itu. Okay. Atau mungkin yang bisa diterapkan oleh Tokopedia ini sendiri ini seperti yang diterapkan oleh Bukalapak atau mungkin juga diterapkan kalau kita lihat ke US itu ada Amazon yang dimana mereka ada inisiatif-inisiatif baru yang ini dapat mengkerek profitabilitasnya. Baik. Seperti itu. Mas Faras, dari sentimen terkait rencana kenaikan tarif ojek online atau ojol ini, berarti kan yang paling terdampak menurut Mas Faras adalah GoTo dan juga Bird gitu ya kalau berbicara mengenai emiten. Apa rekomendasi untuk GoTo dan apa rekomendasi untuk Bird? Kalau Bird kita dari Samul Sekuritas belum cover, tapi menurut kami Bird ini memiliki prospek yang menarik ya, apalagi di tengah ada potensi kenaikan dari tarif ojek online ini. Karena kalau kita bandingkan dengan adanya kenaikan ini, Bluebird ini akan mendapatkan advantage yang lebih, terutama di daerah-daerah kota-kota besar, terutama di Jabodetabek gitu, yang memang saat ini kan PPKM sudah longgar dan aktivitas sudah mulai kembali lagi normal dan aktivitas perkantoran, sekolahan itu juga sudah mulai meningkat gitu. Dengan demikian, Bluebird ini memiliki advantage dengan accessibility yang lebih mudah dan juga dengan relatively tarif yang tidak terlalu jauh beda. Ibaratnya customer akan lebih mikir lagi gitu daripada saya naik ojek online yang akhirnya panas-panasan atau gimana, saya bisa naik Bluebird dengan tarif yang naik sedikit tapi mendapatkan kenyamanan lebih itu. Itu mungkin akan menjadi sentimen pendorong juga gitu. Ditambah lagi Bluebird ini kan juga sebenarnya terintegrasi di aplikasi Gojek, ya, gitu, yang dimana jadi pengguna-pengguna Gojek ketika mereka mesen Gokar, mereka juga bisa dapat Bluebird juga gitu. Jadi ini menurut saya sih menjadi
hal Oke. yang exciting gitu Mas untuk Faras, Bluebird ke depannya. jadi Nah, kalau Anda untuk Goto melihat sendiri dari apa? Bird ini masih ada potensi tapi tidak untuk direkomendasikan sekarang, lebih ke long term ya. Betul, iya. Bagaimana Ini dengan memang GoTo? lebih ke long term. Kalau GoTo sendiri kami menilainya memang dia memiliki market leader, dia memiliki market kompetisi yang memang kuat sekali dan memang dia merupakan market leader ya. Mungkin dari segi Gojeknya dia neck to neck dengan Grab atau dengan e-commerce dia neck to neck dengan Shopee, tapi GoTo Financial-nya dia memang market leader-nya. Jadi kita bisa bilang GoTo ini market leader lah di tiga bisnis itu. Secara GTV, secara transaction, kami menilai GoTo ini akan memiliki pertumbuhan yang lumayan signifikan di tahun ini, terutama dengan meningkatnya transaksi dari e-commerce dan juga dari GoTo Financial. Tapi secara valuation sendiri kami menilai valuation GoTo ini memang relatively premium. Karena ini valuation GoTo ini kalau kita gunakan EV per sales ini dia sekitar 5 kali lebih mahal dibandingkan rata-rata peers-nya, rata-rata peers global dan juga regional. Jadi untuk GoTo sendiri dengan demikian kami masih merekomendasikan hold untuk GoTo. Hold ya. Oke, jangan dulu masuk untuk GoTo, tapi kalau ada koreksi begitu bisa masuk ke GoTo gitu ya Mas Faras ya? Betul, iya, iya. Oke, baik. Oke, kalau Anda tidak merekomendasikan Bird, jangan dulu ya, meskipun prospeknya menarik tapi lebih ke long term, kemudian GoTo valuasinya tinggi, hold dulu.